Pertama, Bapak dan Ibu para kepala instansi atau melalui BKD, BKP SDM, dan Biro SDM, kita harapkan, kami minta segera memberikan penjelasan, memanggil boleh secara langsung kalau yang jumlahnya sedikit, atau lewat Zoom dengan cara rapat daring seperti ini, para calon ASN-nya, P3K dan CPNS-nya, untuk diberikan pemahaman ya tentang bagaimana pemerintah sedang melakukan pengangkatan serentak. Karena ini jumlahnya sangat besar, 1,2 juta, berproses terus semuanya. Dan semuanya diberikan kepastian pengangkatan sebagai calon ASN. Tolong diberikan arahan bahwa para ASN ini akan bekerja dalam waktu yang panjang. Lalu untuk memahami upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh negara untuk menata. Karena ini adalah yang terakhir. Kita sudah menata honorer sejak tahun 2005. Sampai sekarang 2025 belum selesai. Nah, mudah-mudahan ini selesai. Tidak ada lagi honorer-honorer. Inilah tahun terakhir kita melakukan penataan ASN yang bersumber dari honorer. Selanjutnya, kita akan banyak berfokus kepada yang fresh graduate. Nah, jadi tolong Bapak dan Ibu dari kepala instansi untuk memanggil calon ASN-nya, diberikan pemahaman, diberikan penguatan. Kemudian yang kedua, sambil menunggu di bulan Oktober ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Sambil memberikan pembekalan atau pelatihan sebelum diangkat menjadi CPNS P3K. Sehingga saat masuk nanti di 1 Oktober maupun di 1 Maret sudah bisa langsung bekerja dengan baik. Dengan standar kualitas CPNS dan CP3K yang bisa siap kerja. Silakan kegiatannya fleksibel Bapak dan Ibu sesuai kemampuan, bisa luring, bisa daring. Ini juga untuk membangun ikatan dengan instansinya. Bahwa yang bersangkutan sudah mulai mendapatkan perhatian, pelatihan bisa dilakukan terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan instansinya. Kemudian yang ketiga, instansi agar terus memproses calon ASN ini sampai selesai SK pengangkatan. Tidak ada yang dihentikan prosesnya. Jadi terus ya, dari termasuk yang dari 207 instansi yang minta penundaan tadi terus berproses ya. Jangan berhenti prosesnya. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, para pengelola kepegawaian untuk mulai mempersiapkan usulan pengangkatan P3K paruh waktu dari hasil seleksi P3K tahap 1. Ini jumlahnya juga besar, karena kami di BKN tidak bisa menerbitkan pertek kalau nanti tidak ada usulan dari instansi. Karena bisa saja yang akan diangkat paruh waktu ini ternyata sudah bekerja di tempat lain, atau yang bersangkutan tidak mau menjadi paruh waktu, atau yang bersangkutan sedang studi lanjut sehingga tidak mau menjadi paruh waktu, atau misalnya dia yang bersangkutan ada kendala yang lain sehingga tidak bisa mengikuti pengangkatan paruh waktu. Nah, ini Bapak dan Ibu, langkah-langkah taktis yang harus kita lakukan bersama-sama. Nah, banyak masukan pada saya. Nah, ini saya ingin mendapatkan masukan dari Ibu dan Bapak semuanya. Nanti di sesi setelah para narasumber, saya ingin ada masukan untuk Ibu dan Bapak. Saya ini mendapatkan masukan sebagai empati dari pemerintah. Banyak yang memberikan informasi pada saya bahwa ada yang keluar dari pekerjaannya, resign, karena berharap 1 April sudah bekerja, ternyata ada penyesuaian waktu ditunda sampai dengan Oktober dan Maret. Mereka sudah terlanjur keluar dari pekerjaan. Sekarang menganggur. Kemudian ada juga yang menyampaikan ke saya sudah beli tiket untuk berangkat menuju tempat bekerjanya di tanggal 1 April atau tanggal 30 Maret. Atau saat nanti setelah Lebaran sudah mulai masuk kantor. Nah, sudah beli tiket. Nah, ini saya perlu masukan, apakah
saat nanti mengundang para calon ASN-nya, instansi-instansi ini kemudian mendata, kemudian menghubungi tempat pekerjanya yang lama agar bisa mempekerjakan kembali, atau biar kami dari BKN atau Menpan yang menghubungi, misalnya mengkomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN, atau dengan Menaker kalau yang bersangkutan bekerja di swasta, atau kepada para gubernur, bupati, wali kota bila yang bersangkutan bekerja di BUMD. Tentu ini adalah upaya kita dalam rangka bentuk empati dan simpati kepada para calon ASN. Belum tentu berhasil upaya kita ini. Belum tentu juga dikabulkan oleh perusahaannya yang sudah ditinggal itu. Tapi kalau kita tidak berupaya, pasti tidak ada hasil. Tapi kalau kita berupaya, kemungkinannya masih ada dua. Kemungkinan gagal, kemungkinan juga berhasil mengembalikan yang bersangkutan bisa bekerja kembali sampai dengan 30 September. Karena 1 Oktober sudah mulai masuk kembali. Nah, ini saya mohon masukan dari rekan-rekan semuanya untuk yang terakhir ini. Demikian dari saya, rekan-rekan semuanya. Ini saya juga ingin mendapatkan materi yang penting dari Pak Aba, Deputi SDM kalau sudah masuk. Pak Vino, beliau sudah hadir.